Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada pertemuan hari ini ya. Mohon maaf Bapak tidak bisa menjelaskan secara live langsung tapi melalui video pembelajaran yang telah Bapak rekam. Oke. Hari ini kita akan membahas materi ulangan pekan lalu yang insya Allah ini bisa menjadi bekal kalian untuk mempersiapkan penilaian akhir semester nanti ya. Dan mungkin tidak semua soal bisa kita bahas karena keterbatasan durasi waktu. Insya Allah kita akan bahas dari subbab itu masing-masing satu soal gitu ya, mewakili. Oke, yang pertama tentang titik maksimum pada interval X lebih besar dari 0 derajat kurang dari 180 derajat diberikan fungsi fx sama dengan sin x plus akar 3 cos x memiliki titik maksimum yaitu pada titik berapa ya. Kalian sudah diberikan petunjuk di sini yaitu persamaan yang ada pada soal yaitu fx sama dengan sin x plus akar 3 cos x ini ya. Kamu harus ubah dulu menjadi bentuk k cos x min alpha ini ya. Dengan ini ya. Kemudian baru dicari turunan pertamanya untuk mencari titik maksimumnya gitu ya. Oke, ini materi kita di kelas 11 yang lalu tentang persamaan trigonometri bentuk AX plus B A cos X plus B sin X gitu ya. Ingat di sini koefisien yang nempel dengan cos itu A, yang nempel dengan B itu sin. Yang menempel dengan sin itu B ya koefisiennya. Oke. Fungsi fx sama dengan sin x plus akar 3 cos x. Berarti bisa kita dapatkan A dan B-nya berapa? Jangan kebalik ya. A yang nempel dengan cos, B yang nempel dengan sin. Maka koefisien A dan B-nya, A-nya akar 3, B-nya 1 ya. A-nya yang nempel dengan cos gitu ya, B-nya yang nempel dengan sin. Nah, ya. Nah, maka untuk mencari nilai K-nya, kan kita akan mengubah ke dalam bentuk K cos X min alpha nih, gitu ya. Kita akan mengubah ke situ. Maka kita cari nilai K-nya. K-nya itu akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, gitu ya. Berarti akar 3 dikuadratkan ditambah 1 kuadrat. Berarti akar 4, yaitu nilainya sama dengan 2. Kita dapat K sama dengan 2. Kemudian kita cari alfanya, ya, X min alpha. Kita cari alfa dengan menggunakan tangen. Tangennya ini sama dengan B per A. B dibagi A. Berarti 1 dibagi 1 akar 3. Tangen yang nilainya 1 akar 3. Tangen berapa? Tangen 1 akar 3. Ya. Berarti 1 per 3 akar 3 gitu ya. Tangen berapa yang nilainya 1/3 akar 3? Ya tentu aja dari tabel trigonometri kita dapatkan tangennya itu untuk alfa sama dengan 30 derajat. Berarti kita dapat K-nya 2, alfanya 30 derajat. Oke, sehingga fungsi menjadi 2 cos X min 30 derajat. Ya. Ini yang tadi nih, yang kita ubah K cos X min alfa, jadinya K-nya 2, alfanya 30. Sehingga kita dapatkan fungsi fx, fungsi awal yang tadi sin X sama plus akar 3 cos X itu bisa kita ganti dengan 2 cos X min 30 gitu ya. Nah, ini baru kita turunkan ya, kita turunkan. Turunan pertamanya adalah min 2 sin X min 30 gitu ya. Cos diturunin min sin, kemudian berarti buat jadinya min 2 sin X min 30. Oke. Titik maksimum itu didapat saat kondisi turunan pertamanya bernilai sama dengan 0. Maka f aksen X sama dengan 0. Kita bisa tulis min 2 sin X min 30 sama dengan 0. Maka sin X min 30 sama dengan sin 0. Ini paham ya? Sin 0 itu berarti kondisi pada saat ini
sin berapa yang bernilai 0? Ya sin 0 derajat gitu ya. Maka ruas kanannya bisa kita tulis dengan sin 0 derajat. Ruas kirinya menjadi sin X min 30. Min 2-nya hilang ya, dibagi. Oke, sehingga untuk persamaan sinus, kita dapatkan X min 30 sama dengan 0 derajat plus K 360 derajat. Kemudian min 30-nya ini pindah ke ruas kanan, jadinya positif 30 ya. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 30 derajat plus K 360 derajat. Tinggal kita cari nilai X-nya dengan memasukkan nilai K-nya. Ya, jika nilai K sama dengan 0, maka X-nya 30 derajat. Gitu ya. X-nya 30 kita dapatkan Y sama dengan 2. Sehingga titiknya adalah 30 derajat, 2. Kita masuk ke nilai minimum. Ya, nilai minimum dari Y sama dengan sin kuadrat plus sin X. Apa ya? Oke, persamaan fungsinya. Oke. Turunan pertama dari Y, yaitu YXN sama dengan 2 sin X dikali cos X plus cos X. Semoga udah nggak masalah ya. Oke. Sin kuadrat diturunin 2 sin X dikali cos X. Kemudian sin X diturunin menjadi cos X. Oke. Masih seputaran turunan pertama ya. Nilai minimum itu kita menggunakan turunan pertama. Nah, nilai minimum didapat saat Y aksen atau turunan pertamanya sama dengan 0. Maka 2 sin X cos X plus cos X sama dengan 0 ya. Nah, kita jumpai lagi deh di sini sebuah persamaan trigonometri ya. Jadi sekali lagi mohon dikuatkan kembali materi kelas 11 semester ganjilnya tentang persamaan trigonometri karena ini selalu kita pakai gitu ya. Nah, kita dapatkan 2 sin X cos X sama dengan min cos X. Jadi ini tinggal pindah ke ruas kanan jadi negatif cos X gitu ya. Jadi negatif cos X. Kemudian kita bagi ya kedua ruas, kita bagi dengan cos X gitu kan. Kita bagi dengan cos X, kita dapatkan ruas kiri 2 menjadi 2 sin X, ruas kanan menjadi min 1. Kemudian 2-nya pindah ke ruas kanan ya. 2 pindah ke kanan jadi min 1 dibagi 2. Berarti sin X sama dengan min setengah. Oke, kita lanjutkan. Kita temukan persamaan trigonometri sin X sama dengan min setengah. Berarti min setengah itu sama dengan sin 210 derajat ya. Ini di sini derajatnya nggak Bapak tuliskan. Semoga sudah dimaklumi ya, dipahami. Maka persamaan sinusnya, penyelesaiannya yang pertama, oke, di sini langsung aja gitu ya. Nilai X-nya 210 derajat. Maka nilai minimum terjadi pada saat X-nya 210 derajat. Berapa itu? Tinggal kamu masukkan aja 210 derajatnya ke dalam fungsinya gitu ya. Fungsinya adalah sin kuadrat X plus sin X. Maka pada saat X-nya 210 derajat tinggal kamu ganti ya. X-nya kita ganti dengan 210 derajat gitu ya. Maka kita dapatkan sin 210 derajat kuadrat gitu ya. Plus sin 210 derajat. Oke, di sini Bapak nggak menuliskan derajatnya, semoga dipahami ya. Ini dalam derajat nih ya. Dalam derajat, X-nya 210 derajat. Oke, kita dapatkan sin 210 derajat itu sama dengan min setengah itu ya. Berarti min setengah dikuadratkan, dikurangi setengah. Kita dapatkan min setengah kuadrat itu seperempat. Seperempat dikurangi setengah, hasilnya adalah seperempat. Ini bukan min setengah nih ya. Harusnya min seperempat. Oke, gitu ya, betul ya. Min seperempat. Seperempat dikurangi setengah hasilnya min seperempat atau min 0,25. Oke, Bapak salah ketik. Oke. Semoga ini bisa dipahami. Kita lanjut ke materi tentang titik belok. Titik belok diketahui fungsi f(x) sama dengan min 3 cos 2x plus 1. Dengan x-nya lebih besar dari 0 kurang dari 2pi. Ya, di sini dalam bentuk radian atau pi. Maka jawabannya pun nanti dalam bentuk pi. Yang ditanyakan adalah salah satu titik belok fungsi tersebut. Ya. Oke, titik belok. Fungsinya min 3 cos 2x plus 1. Oke.
kita turunkan sekali ya. F aksen X-nya sama dengan 6 sin 2X gitu ya. Kemudian F double aksennya sama dengan 12 cos 2X. Betul ya? Titik belok didapat saat turunan kedua fungsi sama dengan 0. Nah, untuk titik belok kita menggunakan turunan keduanya ya. Maka fungsi kita turunkan 2 kali gitu ya. Turunan keduanya adalah 12 cos 2X sama dengan 0 ya. Maka kita dapatkan suatu persamaan cosinus ya. 0 terjadi pada saat cos 90. Betul ya? Cos pi per 2. Sehingga kita dapatkan cos 2x sama dengan cos pi per 2. Oke, untuk persamaan cosinus penyelesaiannya seperti ini, masih ingat? Berarti 2x sama dengan pi per 2 plus k dikali 2pi. Kemudian kita bagi 2 semua, ruas kanan ruas kiri. Kita dapatkan x sama dengan pi per 4 plus k dikali pi. Ya, berarti ini kita bagi 2 semua nih ya. Kedua ruas kanan dan kiri itu kita bagi dengan 2 gitu ya. Kita dapatkan x sama dengan pi per 4 plus k dikali pi. Untuk k sama dengan 0, kita dapatkan x-nya bernilai pi per 4 gitu ya. Kalau k-nya 0, kita ganti dengan 0, berarti kan pi per 4 plus 0. X-nya sama dengan pi per 4. Untuk k sama dengan 1, kita dapatkan x-nya 5pi per 4. Gitu ya. Oke. Dan untuk yang satu lagi, pada saat negatif, alfa yang negatif ya, berarti 2x. Ingat kalau untuk cosinus berarti ada yang positifnya pi per 2, kemudian yang negatifnya min pi per 2 ya. Kita cari ketemu untuk k sama dengan 0, x-nya min pi per 4, untuk k sama dengan 1, x-nya 3pi per 4. Nah, dari soal ya kan ditanyakan salah satu titik belok, berarti yang ada di dalam pilihan jawaban yang ada hanyalah 5pi per 4 gitu ya, 5pi per 4. Nah, kalau soalnya pilihan ganda, ya rasa-rasanya kalau cuma satu pilihan yang D yang ada 5pi per 4, kita nggak perlu mencari nilai Y-nya gitu ya. Pasti otomatis 5pi per 4,1. Nanti nilai nyari Y-nya tinggal kamu masukkan X ke dalam fungsinya gitu ya. Oke. Ketemu X-nya 5pi per 4. Mencari interval naik dan turun ya. Kalau di soal ini mencari interval turun. Bapak ambilkan dari soal SBMPTN tahun 2015. Fungsi fx-nya sama dengan akar 2 plus x per akar 2 min sin x. Untuk x-nya intervalnya lebih besar sama dengan negatif pi, kurang dari sama dengan pi. Akan turun pada interval berapa gitu ya. Jadi kalau fungsi naik fungsi turun, kita masih menggunakan turunan pertama ya. Oke, turunan pertama. Oke, yang perlu kalian ingat, turunan yang mempunyai bentuk Y sama dengan akar fx gitu ya, maka turunan pertamanya adalah, atau Y aksennya sama dengan f aksen x dibagi 2 akar fx gitu ya. Oke, ini bentuk umumnya. Maka jika fungsinya sama dengan akar 2 plus x dibagi akar 2 min sin x, turunan pertamanya bisa kita cari menjadi berarti fx-nya kita turunin dulu. Ya. Turunan dari yang ini apa? Turunan dari fx dari 2 plus x akar 2 min sin x. Berarti kan 2 kalau kita turunin 0 gitu ya. Kemudian x dibagi akar 2, berarti turunan pertamanya 1 per akar 2 gitu ya. Sin diturunin menjadi cos, berarti yang atasnya itu f aksen x-nya itu 1 per akar 2 min cos x. Kemudian dibagi 2 dikali fx-nya dari soalnya gitu ya. Ini kita tulis ulang, akar 2 plus x dibagi akar 2 min sin x. Oke, jelas ya untuk mencari turunan pertamanya. Bentuknya ini ya, ikuti bentuk template ini. Jadi yang pembilangnya yang di atas turunan dari fungsi yang di dalam akar gitu ya.
Terus yang bawahnya 2 dikali akar fx. Oke, kita dapatkan seperti itu turunan pertama fungsinya. Nah, fungsi turun, ya ditanyakan fungsi turunnya pada interval kapan. Maka fungsi turun terjadi pada saat turunan pertamanya lebih kecil dari 0, gitu ya. Maka bisa kita ganti itu ya. Yang sebelah kiri sama pertidaksamaan itu 1 per akar 2 min cos x dibagi 2 akar 2 plus x dibagi akar 2 min sin x. Ya. Oke, kita dapatkan pertidaksamaan trigonometri bentuk yang seperti ini. Kalau kita sudah dapat bentuk pertidaksamaannya, ya, yang terakhir kita dapatkan yang ini ya. Kita dapatkan pertidaksamaan ini. Untuk menyelesaikannya, ingat ya, tinggal kita ganti dulu sementara tanda pertidaksamaannya ini lebih kecil ini kita ganti dengan tanda sama dengan gitu ya. Di slide sebelumnya ini tandanya kurang dari ya. Untuk mencari penyelesaian pertidaksamaan sementara kita ganti dengan sama dengan dulu ya. Oke, itu seperti itu stepnya. Nah, yang perlu kita cari ya, karena ini bentuk pecahan ya. Bentuk pecahan itu kalau yang mungkin bernilai 0 pembilangnya atau penyebutnya. Bentuk pecahan yang nilai 0 berarti kan kemungkinannya itu 0, misalkan 0 dibagi 1 ya. Sama dengan 0 gitu kan ya. Berarti kan yang mungkin bernilai 0 itu yang pembilangnya yang di atas gitu ya. Kalau yang bawah mungkin udah bernilai 0. Ya kalau bernilai 0 nanti misalkan atasnya ini sebuah bilangan. Berarti kan jadinya kalau kita punya 1 dibagi 0 ya hasilnya bukan sama dengan 0 kan. Tapi bentuk yang tak terdefinisi atau tak hingga gitu ya. Nah, maka yang bernilai 0 itu yang pembilangnya atasnya gitu ya. Yaitu 1 dibagi akar 2 min cos 2, min cos x sama dengan 0 gitu ya. Jadi kita nggak perlu mencari yang bawahnya nih gitu ya, yang penyebutnya. Karena yang pembuat nolnya itu yang atas, yang pembilangnya gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Kenapa hanya yang pembilang yang kita cari sama dengan nolnya gitu ya. Oke, maka kita dapatkan cos x sama dengan 1 per akar 2. Jelas ya, tinggal pindah ruas saja. Negatif, pindah ke kanan jadi positif. 1 per akar 2 itu kan sama dengan setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 berarti itu nilai dari cos pi per 4 atau cos 45 derajat. Maka kita dapatkan persamaan kosinus. Tinggal kita cari nilai x-nya gitu ya. Berarti x sama dengan pi per 4 plus k dikali 2pi. Kemudian untuk k sama dengan 0, x-nya pi per 4. Untuk yang kedua, ingat cos, berarti kalau tadi positif pi per 4, maka kemungkinan keduanya adalah negatif pi per 4. Ya. Kemungkinan yang kedua, nilai x-nya sama dengan min pi per 4. Ini maksudnya, yang ini untuk k sama dengan 1 ya. Langkah selanjutnya, yaitu sama seperti menentukan daerah penyelesaian pada pertidaksamaan trigonometri, yaitu menggambarkan pada garis bilangan gitu ya. Kita bikin garis bilangan untuk menguji nilai x dan menentukan daerah atau nilai x yang mengakibatkan turunan pertamanya yaitu f aksen x-nya lebih kecil sama dengan lebih kecil dari 0 gitu ya. Nah, cuman ya pada soal ini kita fokus ke jawaban yang E karena hanya pada pilihan ini yang membuat 0 pada batas atas dan batas bawahnya, yaitu pi per 4 dan min pi per 4 gitu ya. Oke, maka kita uji nih. Kita nggak usah ngelihat pilihan A, B, C, D, kita fokus ke yang E, yaitu yang pilihannya min pi per 4 sama pi per 4. X-nya di antara itu, yaitu kita uji dengan X sama dengan 0. Nah, oke, kita masukkan aja. Pada saat X-nya sama dengan 0, nilai fungsinya nilai turunan pertama bernilai negatif gitu ya. Itu kan f aksen x-nya fungsi turun pada saat turunan pertamanya bernilai lebih kecil dari 0 atau negatif. Pada saat x sama dengan 0, f aksen x-nya bernilai negatif. Maka bisa kita simpulkan fungsi turun pada interval x lebih besar dari negatif pi per 4
lebih kecil dari pi per 4. Gitu ya. Kita masuk ke materi persamaan garis singgung. Oke. Diketahui fx sama dengan 2 plus sin x dibagi cos x. Persamaan garis singgung fungsi tersebut yang terjadi pada saat titik singgung dengan absis atau nilai x-nya sama dengan pi. Nanti ya, berarti kalau absis itu x gitu ya, bukan yang y, absis itu yang x. Nah, kita sudah belajar kalau garis singgung suatu kurva itu ya sebenarnya bukan garis singgung kurva trigonometri aja ya, tapi persamaan garis singgung secara umum itu diformulasikan sebagai bentuknya y min y1 sama dengan mx min x1. Ini x1 nih ya. Di mana x1, y1 itu titik singgungnya ya. Oke, titik singgungnya di x sama dengan pi. Maka bisa kita dapatkan, tinggal kamu masukkan aja ke fungsi sini gitu ya. Berarti kalau x-nya sama dengan pi, y-nya sama dengan min 2. Gitu ya. Dari mana? Coba aja kita coba ya. X-nya pi, berarti 2 plus sin pi. Sin pi itu 0. Gitu ya. Kemudian cos pi. Cos pi itu min 1. Berarti 2 dibagi min 1 sama dengan min 2. Gitu ya. Berarti pada saat x-nya pi, y-nya bernilai min 2. Oke. Kemudian gradiennya. Gradien itu adalah turunan pertama dari fungsinya. Ya, berarti turunan pertama dari fungsi fx ya. Kita dapatkan gradien. Berarti ini bentuknya bentuk pecahan ya, u dibagi v. Ingat kalau u dibagi v berarti turunan pertamanya apa? U aksen v min v aksen u gitu ya. Min v aksen u dibagi dengan v kuadrat gitu ya. Dibagi dengan v kuadrat. Ini harus diingat nih ya. U aksen v min v aksen u dibagi v kuadrat. Berarti u aksen v 2 plus sin x turunannya adalah cos x gitu ya. Dikalikan dengan penyebutnya v cos x gitu ya. Kemudian dikurangi dengan turunan dari v. Cos diturunin min sin x. Dikalikan dengan u 2 sin x. Dibagi v kuadrat sama dengan dibagi cos kuadrat. Gitu ya. Sehingga kita dapatkan pada saat titik singgung di x sama dengan pi, maka gradiennya bernilai, ya kamu masukkan pi-nya ke dalam x gitu ya. Berarti cos pi dikali cos pi plus sin pi plus 2 sin pi dibagi cos kuadrat pi. Maka kita dapatkan cos pi itu tadi berapa? Min 1 ya. Min 1 kali min 1 hasilnya 1 gitu ya. Kemudian sin pi hasilnya 0. 0 dikali ini pasti hasilnya 0. 1 plus 0 dibagi 1 sama dengan 1 ya. Kita dapatkan gradiennya 1. Kembalikan ke bentuk formula persamaan garis singgung, yaitu y min y1 sama dengan m x min x1. Maka m-nya nih 1 ya. Kemudian y-nya min 2, y1-nya min 2 ya. Y1 min 2, kemudian x1-nya pi gitu ya. Tinggal kamu ganti aja, kan kita sudah dapat tadi ya. X-nya ini nih, X-nya pi, Y-nya min 2, M-nya 1. Ya. Berarti Y min 2 sama dengan 1 dikali X min pi. Tinggal kita sederhanakan, kita dapatkan garis singgungnya Y sama dengan X min pi min 2. Atau jawabannya yang C. Lanjut. Oke, menentukan kurva, kecekungan kurva atau di sini cekung atas ya. Intinya sama, mau cekung atas mau cekung bawah, tinggal kamu lihat syaratnya aja. Ya. Kalau cekung ke atas berarti turunan keduanya sama dengan lebih besar dari 0 gitu ya. Oke. Kita ke soal fungsi fx sama dengan setengah sin 2x plus 1. Dengan x-nya dibatasi pada 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Kurva fx akan cekung ke atas pada interval berapa? Oke, fx-nya setengah sin 2x plus 1. Kita cari turunan pertamanya, maka kita dapatkan turunan pertamanya adalah cos 2x gitu ya. Oke, Bapak nggak jelaskan tahap-tahapannya, tinggal kamu lihat saja gitu ya.
kita dapatkan cos X1, turunan pertamanya cos 2X. Kemudian turunan keduanya kita dapatkan min 2 sin 2X gitu ya. Nah, cekung ke atas terjadi pada saat turunan kedua. Ingat ya, kecekungan kurva menggunakan turunan kedua. Kalau cekung ke atas berarti turunan keduanya bernilai lebih besar dari 0. Maka kita masukkan min 2 sin 2X lebih besar dari 0. Ya, kita dapatkan sin 2X lebih kecil dari 0. Kenapa berubah tandanya, Pak? Gitu ya. Karena di sini kita bagi dengan min 2 nih. Kita bagi dengan min 2 gitu ya. Berarti sin 2X, yang ruas kirinya min 2 sin 2X dibagi min 2. Tinggal sin 2X gitu ya. Tandanya karena dibagi dengan negatif, dia berubah tanda gitu loh. Nah, ingat di situ ya, kenapa berubah tanda? Karena dibagi dengan negatif. 0 dibagi min 2, 0. Maka ruas kanannya tetap 0. Maka terakhir, di sini kita dapatkan sin 2X lebih kecil dari 0 ya. Berubah tandanya ya. Oke. Seperti yang soal sebelumnya, ketika kita mendapatkan pertidaksamaan trigonometri gitu ya, maka langkah sementara ya kita ganti tandanya dengan sama dengan gitu ya, supaya mempermudah. Nah, sin 2X sama dengan 0. Maka kita dapatkan sin 2X sama dengan sin 0 derajat gitu ya. Maka dengan persamaan sinusnya 2X sama dengan 0 derajat plus K 360 derajat, kita bagi dengan 2 ya. Kita dapatkan X sama dengan 0 derajat plus K 180 derajat. Maka untuk K sama dengan 0, X-nya bernilai 0. K sama dengan 1, X-nya bernilai 180 derajat. Kita coba lagi kemungkinan yang keduanya, yaitu untuk 2X sama dengan 180 min 0 derajat. Ingat ya, kalau untuk persamaan sinus berarti 180 min alfa sama alfa gitu ya. Alfa di sininya 0 ya. Alfanya 0 gitu ya. Alfa dan 180 min alfa untuk sinus. Diingat kembali. Maka kita dapatkan X-nya 90 derajat plus K 180 derajat. Untuk K0, X-nya 90 derajat. Untuk K sama dengan 1, X-nya 270 derajat. Kita buat garis bilangannya ya. Kita uji, kita masukkan nilai-nilai yang memungkinkan gitu ya. Kalau kita coba di sini misalkan 60 ya. Kita coba X-nya 60 derajat ya. Cobanya kemana? Cobanya ke yang terakhir sini nih ya. Yang sin 2X kurang dari 0 ya. Kita masukkan X-nya 60 derajat. Pada saat X-nya 60 derajat berarti sin 2 kali 60 yaitu sin 120. Sin 120 itu nilainya negatif atau positif? Ya gitu ya. Kalau kuadran kedua sin bernilai positif. Nah, padahal dimintanya yang negatif di sini, berarti ini bukan penyelesaian. Kita coba pada saat 120 derajat, ya, yang di antara 90 dan 180, ya. Berarti sin 2 kali 120, berarti sin 240 derajat. Itu di kuadran berapa tuh? Kuadran 3 ya. Kuadran 3 sin bernilai negatif, ya. Sin bernilai negatif. Nanti kan bisa kamu cek satu-satu, tinggal ambil sudutnya aja di sini, berarti nanti di sini positif, di sini negatif. Oke. Nah, di soal ini ya, diminta sin 2X-nya lebih kecil dari 0, berarti diambil yang negatif. Maka kurva akan cekung ke atas pada selang yang kita kasih tanda ini ya, ada negatifnya itu, yaitu selang 90 sampai 180 dan 270 sampai dengan 360 atau yang B gitu ya. Oke, dari sini jelas ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, aplikasi terkait dengan turunan pertama dan turunan kedua gitu. Oke, sebuah roda berputar mengelilingi titik pusatnya. Sudut simpangan setiap titik pada roda tersebut pada T dirumuskan sebagai theta T sama dengan 6T plus setengah T kuadrat min sepertiga T pangkat 3. Besar sudut theta pada waktu kecepatannya sama dengan 0 adalah berapa? Ya. Petunjuknya, kecepatan sudut adalah turunan pertama dari sudut simpangannya. Jadi, jika sudut simpangan adalah theta T, maka kecepatan sudutnya adalah theta aksen T. Ya. Oke, tinggal kita lanjutkan saja.
fungsi tetanya seperti itu ya. Berarti turunan pertamanya yang kamu turunkan 6T diturunin T, gitu ya. Setengah T kuadrat turunannya adalah T. Min sepertiga T pangkat 3 turunannya min T kuadrat. Oke, yang ditanyakan besar sudut pada waktu kecepatannya sama dengan 0. Berarti ini kan turunan pertama nih, ya. Turunan pertama itu kecepatan. Nah, pada saat kecepatannya sama dengan 0, sudutnya berapa? Berarti tinggal kamu ganti nih. 6 plus T min T kuadrat sama dengan 0 gitu ya. Karena diminta kecepatan pada saat sama dengan 0. Maka kita dapatkan persamaan kuadrat 6 plus T min T kuadrat, atau kita balik T kuadrat min T min 6 sama dengan 0. Kita dapatkan persamaan faktornya, faktorisasinya T min 3 dikali T plus 2. Kita dapatkan T yang pertama 3, T yang kedua min 2. Nah, kenapa yang min 2 ini nggak mungkin? Karena nggak mungkin ya waktu T atau ininya bernilai negatif gitu ya. Maka kita fokus ke T sama dengan 3. Ya. Theta T sama dengan 6T plus setengah T kuadrat min sepertiga T pangkat 3. Kita substitusikan 3 ke dalam T, kita dapatkan nilainya yaitu seperti ini ya. 13,5. Jadi besar sudut theta pada waktu kecepatannya ini sama dengan 0 gitu ya. Jadi di sini sama dengan 0 terjadi pada saat T sama dengan 3 gitu ya. Pada saat T sama dengan 3 yaitu besaran sudutnya sama dengan 13,5. Oke. Terakhir ya. Turunan juga dipakai untuk mencari nilai limit suatu fungsi trigonometri. Ingat ya, aturan Hospital. Ya. Yaitu pertama nih, kita harus cek kalau di sini kan limitnya X mendekati 0 ya. Limitnya X mendekati 0. Sama nih, kalau di sini mendekati 0, mau mendekati 1, mau mendekati pi gitu ya. Kamu masukkan ke dalam fungsinya. Berarti kalau di sini 0, masukkan cos 6 dikali 0 gitu ya, cos 0. Cos 0 itu 1. 1 min 1, 0. Yang bawahnya 1 min cos 0, 1 min 1. 0 per 0 ya. Maka kalau kita substitusikan 0 ke dalam soal yang limitnya itu, kita dapatkan bentuk 0 dibagi 0. Nah, ini kan bentuk kita tentu, maka harus kita turunkan menggunakan aturan Hospital. Ya. Gunakan turunan untuk menyelesaikan limit ini, di mana cara menurunkannya ya, masing-masing pembilang dan penyebut kita turunkan masing-masing gitu ya. Cos 6x min 1 kita turunkan, 1 min cos 2x kita turunkan masing-masing. Masih dalam bentuk pecahan juga gitu ya. Maka kita dapatkan yang pembilangnya yang atas nih, cos 6x turunan pertamanya adalah min 6 sin 6x gitu ya. Kemudian 1 min cos 2x turunan pertamanya turunannya gitu ya, 2 sin 2x ya. Oke, kita sederhanakan menjadi min 3 sin 6x dibagi sin 2x. Kita cek lagi. Tadi untuk limit x mendekati 0 berarti 0-nya kita masukkan ke dalam soal itu. Kita dapatkan bentuknya masih 0 per 0 ya. Coba aja kita masukin gitu ya. Berarti sin 0 itu 0. Yang bawahnya sin 2 kali 0, sin 0 juga. Berarti 0 dibagi 0. 0 per 0. Kalau masih kita jumpai 0 per 0, kita turunkan lagi gitu ya. Kita turunkan lagi, berarti min 3 sin 6x nih, yang terakhir ya, yang kita turunkan. Min 3 sin 6x turunannya min 18 cos 6x gitu ya. Sin 2x turunannya 2 cos 2x. Kita masukkan lagi 0 ke dalam sini gitu ya. Berarti min 18 dikali cos 0 itu 1. Cos 2x kali cos 2 dikali 0, cos 0 1 juga. Berarti min 18 per 2. Jadi setelah kita masukkan 0 ke dalam sini, kita dapatkan min 9 jawabannya. Jadi limitnya sama dengan min 9. Oke. Itu penerapan atau penggunaan turunan, baik turunan pertama, turunan kedua, pada fungsi trigonometri, yaitu mencari fungsi naik, fungsi turun menggunakan turunan pertama, mencari titik belok dan cekung menggunakan turunan kedua,
Kemudian limit fungsi trigonometri dengan aturan Hospital juga menggunakan turunan gitu ya. Jadi banyak sekali kegunaan materi turunan pada fungsi trigonometri gitu ya. Semoga ini bisa menambah pemahaman kalian dan bisa mempersiapkan ujian pas nanti dengan semester dengan sebaik-baik ya. Silakan disimak videonya, jangan lupa like and subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.